Bersama masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana statistik perdagangan mencatat sepanjang pekan lalu terdapat aliran dana asing masuk sebesar 1,5 triliun rupiah ke pasar saham reguler. Lantas bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan di tengah masih berlangsungnya musim laporan keuangan emiten dan di tengah prediksi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks saham gabungan dalam sepekan kemarin hanya menguat 0,55% dan menutup perdagangan pada Jumat 28 Oktober di level 7.056,04 atau melemah 0,5%. Meski demikian, aliran dana asing ke pasar saham mulai masuk. Statistik perdagangan mencatat di pekan lalu terdapat aliran dana asing sebesar 1,5 triliun di pasar reguler. Masuknya aliran dana tersebut terjadi saat pelaku pasar masih juga mencermati musim rilis laporan keuangan emiten per kuartal 3 2022. Dan emiten yang sudah banyak merilis laporan keuangan kuartal 3 sampai akhir pekan lalu, yakni emiten di subsektor perbankan. Setidaknya sudah ada 7 emiten bank yang melaporkan kinerja keuangan mulai dari Bank Sentral Asia hingga Bank Jago. Dan dari ketujuh bank yang sudah melaporkan kinerja hingga akhir September tercatat laba kumulatif sebesar 77,9 triliun rupiah atau melonjak 44% dibanding kuartal 3 di tahun lalu yang hanya 54,1 triliun rupiah. Adapun laba bersih 4 emiten bank buku 4 pada akhir kuartal 3 2022 tercatat naik di atas 10%. Yakni laba BBCA yang naik 25%, BMRI naik 59% dan BBNI tumbuh 77%. Dan meski banyak rakyat Indonesia belum melaporkan kinerja kuartalannya, namun jika mengacu pada laba bersih di semester 1 lalu yang meningkat hingga 98%, maka kemungkinan pertumbuhan laba BBRI di kuartal 2 juga tetap tinggi. CEO Advisor ID Praska Putrantio seperti dikutip laman Kontan menuturkan sentimen positif hingga saat ini masih menyelimuti sektor perbankan. Menurutnya dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia serta kenaikan inflasi belum sepenuhnya mempengaruhi kinerja emiten perbankan hingga kuartal 3 2022. Kinerja perbankan juga ditopang oleh penyaluran kredit perbankan nasional yang masih tumbuh 11% secara tahunan sampai kuartal 3 2022. Sementara itu, analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim seperti dikutip laman Kontan mengatakan, di tengah masih berlangsungnya musim laporan keuangan pada November mendatang, sejumlah sentimen masih akan berpotensi menjadikan IHSG bergerak volatil. Salah satunya pada pekan ini, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan menggelar Federal Open Market Committee atau FOMC meeting pada Selasa hingga Rabu pekan ini waktu setempat. Lukman menyebutkan konsensus perkiraan suku bunga akan mengalami kenaikan 75 basis point. Dengan prediksi tersebut, para investor dinilai akan merespon FOMC ini, terlebih saat teknologi di Bursa Amerika Serikat cenderung tertekan, sehingga dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed akan berpotensi menekan growth stock. Hal ini juga dapat mengakibatkan terseretnya IHSG dari sentimen yang ada di Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel.